Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian Aquarius Sun Moon Rising ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian ya. Dan energi general reading ini bisa vice versa, oke? Aku sarankan kalian baca description box karena di situ keterangannya sudah cukup lengkap ya. Ya, kita langsung saja menuju ke pembacaan untuk Aquarius. Kira-kira apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat? Kalau aku lihat di sini Aquarius, yang di link di sini selain Aquarius Sun Moon Rising, ada Virgo, ada Taurus. Kemudian di sini aku juga melihat ada energi Pisces, Libra, ya kan? Gemini, Aries. Oke. Lumayan ya. Ya, Libra, Cancer ya. Libra tadi udah aku sebut ya. Libra lumayan kuat ya. Terus ada Cancer. Oke. Aquarius, kira-kira apa yang akan datang? Kita buka juga dari Oracle Cards buatan aku ya. Ini The Deceiving Oracle, ini Life as We Know It Oracle. Feminine and Masculine. Communication ya. Understanding. Let it go. Gini, sebenarnya dari sini aku udah menangkap gitu ya. Kemungkinan yang akan hadir di hidup kalian, di situasi kalian nih ya, adalah pilihan. Maaf banget, aku melihat di sini pilihan dan third party situation, love and passion. Dan di situ kalian dituntut untuk ini, understanding, pengertian di tengah love and passion yang ada di situasi kalian ya, yang menggelora gitu ya, dimana juga ada masalah komunikasi dengan yang lain gitu. Jadi seperti yang aku bilang, ini situasinya kayaknya ada third party-nya juga, third party situation ya. Jadi yang akan datang di hidup kalian itu adalah pilihan itu, kebingungan itu, love, passion, ya itu sih, love, passion, pilihan, third party situation gitu ya. Dan di situasi itu kayak kalian diuji soal understanding dan let it go ini ya. Oke. Kalau aku lihat di sini ada Queen of Cups, ada High Priestess. Gini, ini tidak berbicara gender ya, ini energi aja. Jadi aku melihat kalian itu mungkin sedang terjebak di antara dua pilihan. Satunya Queen of Cups, satunya High Priestess. Itu tidak berbicara gender, ini bisa gender apapun, kita hanya baca energi. Tapi di sini ada dua pilihan ya. Satu orang itu cenderung tegas di sini, ya, tegas sama kemauannya terhadap tuntutannya atau keinginannya pada hubungan kalian, pada kalian gitu. Mereka tegas, apa maunya itu mereka tahu dan mereka akan tegas pada apa yang menjadi keinginannya. Gitulah, orangnya pokoknya tipikal yang tegas banget di sini. Dan cenderung mungkin kayak mengikat sih memang ya. Nah, kalau yang ini, orang ini itu adalah orang yang memberikan kalian perasaan lain gitu ya. Perasaan nyaman di situ. Ya. Secara chemistry, secara perasaan atau feeling itu kalian dapat juga sama orang ini sebenarnya. Entah mana yang third party di sini gitu ya, tapi ini jelas third party situation gitu. Jadi kalau yang aku tangkap, mungkin saja kalian itu sedang dilanda love and passion yang menggelora ya bersama orang ini, sedangkan kalian juga masih dealing dengan orang ini. Dan di sini ujian komunikasi kalian itu apa ya? Itu bisa dilihat gitu ya. Maksudnya ujian komunikasi kalian di sini itu ya itulah. Maksudnya gimana ya? Gini. Di sini akhirnya kalian diuji juga kan, bagaimana kalian bagaimana komunikasi kalian di sini itu diuji, maksudnya kayak gitu ya. Jadi kayaknya kalian itu punya masalah komunikasi dengan orang pertama, Queen of Cups di sini.
ya. Terus kalian itu terlibat love and passion bersama orang lain. High priestess di sini. Kalian terlibat third party situation memang ya. Maksudnya kalian terlibat love and passion bersama orang ini. Di tengah kalian punya masalah komunikasi dengan orang ini. Di situ akhirnya kalian diuji bagaimana pemahaman, understanding di sini, pengertian gitulah ya intinya. Oke. Dan di saat kalian terjebak di situasi ini, nantinya akhirnya kalian berujung pada ini juga gitu. Ada yang nanti harus dilepaskan. Jadi ujung-ujungnya ini ya, saat kalian sudah terjebak di situasi ini, kalian menikmati ini, kalian mungkin membuka celah untuk third party mungkin ya, karena ini general reading gitu ya kan. Akhirnya muara dari ini semua kalian juga tetap harus memilih gitu kan. Muara dari ini semua, siapapun yang akan kalian pilih, kalian akan dituntut untuk berbesar hati melepaskan. Ada yang kalian lepaskan di situ gitu jadinya intinya ya. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Seven of Cups sama Hierophant di sini itu ini sebenarnya kalau aku lihat di sini situasi di mana kalian berusaha memilih sih di sini. Mana yang akhirnya kalian pilih, mana yang mau kalian perjuangkan gitu. Karena di satu sisi kalian itu berat untuk melepaskan ini karena kalian udah punya perasaan sama orang ini, karena kalian sudah terlibat love and passion bersama orang ini. Tetapi di sisi lain kalian juga kesulitan untuk melepas orang ini gitu loh. Repot ya. Jadi aku melihat di kartu Seven of Cups sama Hierophant ini adalah bagaimana kalian berusaha untuk menghadapi situasi inilah ya. Berusaha memilih sih tepatnya gitu. Mungkin awalnya kalian itu lari dari situasi ini. Maksudnya gini loh. Saat kalian tidak sadar membuka celah itu, kalian sudah terlibat di sini third party situation ini. Kalian itu menghindar untuk membuat pilihan. Kayak merasa sulit untuk membuat pilihan gitu loh. Tetapi kalian nggak bisa menghindari dari apa yang sudah kalian buat dari awal, itu harus diselesaikan. Intinya kayak gitu. Jadi pilihan tetap akan kalian buat. Suka tidak suka, maupun kalian berlari, menghindari ujian itu sudah kalian buat. Itu harus kalian selesaikan. Pilihan tetap harus ada. Mau berlari ke ujung dunia pun kalian akan dikejar oleh opsi itu yang harus kalian putuskan. Oke, jadi intinya seperti itu. Apa yang sudah dimulai itu harus diselesaikan. Suka tidak suka, aku melihatnya kayak gitu. Jadi Seven of Cups sama Hierophant ini adalah suka tidak suka, mau tidak mau gitu ya. Kalian jadi kayak dituntut oleh semesta, oleh universe untuk tumbuh dari situasi ini, untuk tumbuh saat menghadapi situasi ini. Jadi gimana ya, orang itu kadang tidak mau untuk mendapatkan masalah atau situasi gitu. Kadang orang nggak mau mendapatkan itu. Tetapi semesta itu kayak menuntut kita juga. Kita harus tumbuh dari situasi itu. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kadang kayak gitu kan. Jadi semacam kayak orang itu sebenarnya nggak ingin berada di situasi itu, tapi mungkin mereka nggak sadar, mereka mungkin tergantung sih, ini tergantung case-nya, kita nggak bisa berbicara terlalu spesifik ya. Cuman intinya kalau dari situasi ini sih aku melihat mereka nggak sadar kalau mereka sebenarnya sudah membuka celah itu gitu loh. Tetapi dari apapun situasi yang kita jalani gitu ya, semesta itu menuntut kita untuk tumbuh di situ gitu ya. Contohnya gini, kalau kita nggak selesai dalam satu pelajaran itu, kita kayak tetap dituntut untuk tumbuh di situ. Jadi kayak gimana ya, kita mau nggak lulus dari pelajaran itu, kita kayak dikasih pola yang sama. Jadi kalau orang
menemui masalah yang polanya sama, mungkin ada hal yang harus dia evaluasi dari keputusannya, dari problem solving yang dia pilih, dari solusi yang dia pilih. Mungkin juga ada perspektif yang harus dia evaluasi juga gitu, karena itu aku mau ngomong apa tadi? Karena itu gimana sih? Bentar ya guys. Oke, intinya karena itu berimbas pada langkah yang dia lakukan ya. Jadi perspektif orang itu berimbas sama langkah yang mereka lakukan gitu loh. Jadi kalau ada pola yang sama yang kalian hadapi terus gitu ya, kenapa kok dikasih masalah yang polanya sama gitu? Mungkin ada perspektif yang harus dievaluasi yang berimbas pada langkah kalian gitu loh maksudnya. Jadi kadang itu kemungkinan ya, kalau yang aku tangkap dari situasi ini, bukan situasi ini aja, semua situasi di luar sana gitu ya. Semesta itu tidak menimang kalian gitu. Semesta itu akan menuntut kalian untuk memahami apa yang kalian lalui gitu. Jadi kalau kalian nggak paham dengan apa yang kalian lalui, kemungkinan kalian akan dihadapkan sama masalah itu terus gitu. Sampai kalian paham. Itu loh yang aku maksud, semesta akan menuntut kalian tumbuh dari situasi itu. Kalau kalian tidak tumbuh saat ini, kalian gagal saat ini, kalian akan dihadapkan itu terus sampai kalian benar-benar paham dan kalian tumbuh dari situ gitu. Ngerti ya? Semoga ngerti, oke? Itu kalau yang aku tangkap. Oke? Nah, di sini ada Two of Pentacles, di sini ada Prince of Swords. Mau tidak mau akhirnya nanti kalian akan membuat keputusan siapa yang akan kalian pilih, siapa yang harus kalian eliminasi gitu loh. Hubungan mana, situasi yang mana yang akhirnya harus kalian akhiri gitu, karena kalian tidak bisa menjalani keduanya bersamaan. Mau tidak mau seperti ini akhirnya, karena kalau kalian lari, kalian pusing sendiri akhirnya. Jadi mau nggak mau kalian selesaikan ini gitu, agar kalian tidak terus pusing gitu. Memang awalnya ini kayak memabukkan gitu ya, tapi ujung-ujungnya ini jadi memusingkan gitu. Jadi kemampuan kalian dalam berkomunikasi untuk situasi ini akan diuji nanti ya. Jadi bagaimana kalian menyelesaikan masalah komunikasi kalian dengan orang ini, bagaimana kalian nantinya akhirnya berkomunikasi juga dengan orang ini untuk sesuatu yang sudah kalian mulai ya, yang sudah atau yang masih berjalan ini, yang sedang berjalan ini. Bagaimana kalian mengkomunikasikan itu, bagaimana kalian berkomunikasi lah intinya pada mereka gitu ya. Kayaknya awalnya kalian punya masalah komunikasi sih sama orang ini, masalah komunikasi, masalah hubungan gitu kan, itu diuji akhirnya. Jadi ini pesan yang aku dapat ya, awalnya punya masalah komunikasi sama ini. Mungkin, ingat ini bisa vice versa ya energinya, mungkin bentuk pelarian kalian itu adalah membuka celah untuk orang lain masuk gitu. Di saat kalian punya masalah komunikasi sama orang ini, pada akhirnya kalian juga tetap harus menyelesaikan masalah komunikasi dengan orang ini, dan orang yang lain sudah terlanjur masuk, dan itu juga harus diselesaikan masalahnya gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya. Mungkin awalnya kayak cari pelarian, mungkin awalnya kayak lari dari situasi itu dan mencari hal lain yang bisa menghibur gitu ya, misalkan. Maksudnya cari pelarian dari situasi itu. Padahal kita nggak bisa lari ya dari masalah yang sudah terjadi. Harus diselesaikan, nggak bisa lari gitu. Menghindari masalah iya, tetapi kalau masalah itu sudah terjadi, itu tidak bisa dihindari gitu loh. Menghindari masalah itu berlaku saat masalah itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi, artinya kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, sudah terjadi, intinya kayak gitu, oke? Feminine and masculine. Jadi ini aku baca ya, melengkapi dan menyempurnakan. Kadang kalian merasa mungkin bersama orang ini tuh kalian kayak dipenuhi gitu. Sesuatu atau bagian yang kosong dalam diri kalian itu kayak dipenuhi sama orang ini gitu ya. Tapi situasi kalian sama orang ini tuh juga berat gitu.
juga rumit gitu. Kalau mau diakhiri tuh kayaknya nggak semudah itu juga gitu loh. Ya gitulah ya, kayaknya complicated ini ya. Seperti itu. Kalau understanding ini melihat dari perspektif satu dan lainnya. Kalau yang ini, lepaskan apa yang sudah tidak baik untuk hidupmu. Ya, ini situasi ini awalnya menggiurkan gitu ya, tetapi lama-lama ini akan jadi benang kusut gitu, dan itu jadi nggak baik kan buat hidup kalian. Jadi ada hal yang harus kalian eliminasi, ada hal yang harus diperbaiki, dan untuk memperbaiki itu kayaknya ada sesuatu di situ yang harus dieliminasi agar tidak jadi kusut gitu lah. Aku bacakan pesan dari sini ya. Komunikasi selalu dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik, terbuka dan memahami untuk mencari jalan tengah. Nah ini, mungkin kalian punya masalah komunikasi awalnya sama seorang gitu kan. Kemudian merasa kayak sulit untuk menghadapi situasi itu, komunikasi tersebut gitu ya. Memilih untuk berpaling gitu ya, memilih untuk mencari pelarian gitu. Padahal nggak bisa ya. Jadinya ini tetap harus diselesaikan. Intinya sih terbuka dan memahami untuk mencari jalan tengah. Intinya kalau mau menyelesaikan sesuatu ya memang harus melalui komunikasi. Kalau komunikasi nggak bisa dibangun ya susah ya mau mencari jalan tengah, mau mencari solusi gitu. Ini kunci sih. Komunikasi itu adalah kunci gitu loh. Komunikasi selalu dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik, ya kan? Akhirnya di situasi ini pun kalian juga mengandalkan komunikasi untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Kita lihat pesannya di sini. Sempurna itu tentang sudut pandang dalam penilaian, cinta itu tentang ketulusan rasa, dan itulah yang terpenting. Nah, kalian pasti, kalau ini resonate, kalian akan paham pesan ini ya. Sempurna itu tentang sudut pandang dalam penilaian, cinta itu tentang ketulusan rasa, dan itulah yang terpenting ya. Jadi mungkin ini soal mencari sosok yang sempurna dari sudut pandang mata gitu ya. Tetapi terkadang hal-hal yang terlihat lebih unggul dari sudut pandang mata itu belum tentu lebih unggul dalam rasa. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya mungkin kalian sesuaikan dengan situasi kalian lah ya. Kemudian dari kartu ini pesannya, selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki rasa. Oke, selama seseorang selalu mencari jalan dan cara, ini hanya tentang waktu. Semuanya akan berlalu, kesempatan akan hadir. Ya, ini mungkin pesan buat orang yang merasa stuck gitu loh. Ya, merasa stuck pada situasinya, mungkin pada masalahnya dengan pasangannya gitu ya. Gitulah ya gitu ya. Stuck dengan situasi bersama pasangannya, dengan masalah di antara mereka, termasuk komunikasi gitu ya, sampai akhirnya nggak tahu lagi ini diselesaikan dengan cara apa gitu. Tapi ini pesannya, selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki rasa. Nah, mungkin saja ya masalah di antara kalian sebelumnya ini gitu ya, dengan orang ini gitu ya, itu merubah perasaan kalian gitu loh. Mungkin kalian merasa udah gak nyaman lagi, merasa kayak apa yang kalian butuhkan itu gak ada di orang ini. Mungkin merasa seperti itu, sehingga mencari orang yang lain untuk bisa menyempurnakan atau mengisi kekosongan itu gitu. Di sini kalau aku lihat ya. Dan pesannya ya kayak gini, selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki rasa. Kalau memang kalian mau memperbaiki rasa kalian terhadap orang ini atau sebaliknya ya gitu. Selama seseorang selalu mencari jalan dan cara, ini hanya tentang waktu, semua akan berlalu, kesempatan akan hadir. Ingat ya, selama seseorang selalu mencari jalan dan cara untuk memperbaiki solusi itu ya. Memperbaiki masalah itu, maksudnya mencari solusi untuk masalah itu. Bukan
mencari jalan untuk pelarian. Beda ya, kayak gitu, oke? Itu jalan singkat mungkin, oke? Itu saja pesannya untuk Aquarius Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jadi yang akan datang di hidup kalian, seperti yang aku sudah bilang tadi, pilihan ya, pilihan itu tadi ya. Oke? Bye Aquarius, good luck buat kalian.